Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Yohana Hernani akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah metode penelitian. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian masalah dalam penelitian. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Stoner 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetensi. Kemudian terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini yang tetap hanya perubahan, namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. Orang yang biasanya menjadi pimpinan pada bidang pemerintahan harus berubah ke bidang bisnis. Hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah. Orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintahan dengan sistem sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi, maka akan muncul masalah. Orang biasanya menulis menggunakan mesin ketik manual, harus ganti dengan komputer, maka itu juga akan muncul masalah. Apakah masalahnya sehingga perlu ada perubahan? Apakah masalahnya dengan sistem sentralisasi sehingga perlu berubah menjadi sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan? Apakah masalahnya sehingga kebijakan pendidikan selalu berubah, ganti menteri, ganti kebijakan? Apakah masalahnya setelah terjadi perubahan? Kemudian yang kedua, juga terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dan rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Mungkin masih ingat bahwa pada era Orde Baru direncanakan pada tahun 2000 bangsa Indonesia akan tinggal landas, tetapi ternyata tidak, sehingga muncul masalah. Dengan adanya reformasi diharapkan warga-warga akan turun. Ternyata tidak, sehingga timbul masalah. Kemudian selanjutnya ada pengaduan. Dan yang terakhir ada kompetisi. Adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar. Bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama, perubahan pos dan giro merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa lain yang menerima titipan surat, titipan barang, ada handphone yang dapat digunakan untuk SMS, internet, email. Perusahaan kereta api memandang angkutan umum jalan raya dengan bus sebagai pesaing, sehingga menimbulkan masalah. Tetapi mungkin PT Telkom kurang mempunyai masalah karena tidak ada perusahaan lain yang memberikan jasa yang sama lewat telepon kabel, tetapi menjadi masalah setelah ada saingan telepon genggam. Kemudian dalam proposal penelitian, setiap masalah harus ditunjukkan dengan data. Misalnya penelitian tentang SDM, maka masalah SDM harus ditunjukkan dengan data. Masalah SDM misalnya, berapa jumlah SDM yang terbatas, jenjang pendidikan yang rendah, kompetensi dan produktivitas yang masih rendah. Data masalah dapat diperoleh dari hasil pengamatan pendahuluan terhadap hasil penelitian orang lain, dan dari dokumentasi data yang diberikan harus up to date, lengkap dan akurat. Jumlah data masalah yang dikemukakan tergantung pada jumlah variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Kalau penelitian berkenaan dengan 5 variabel, maka data masalah yang dikemukakan minimal 5. Tanpa menunjukkan data, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian tidak akan dipercaya. Kemudian
Soal yang kedua adalah jelaskan pengertian variabel dalam penelitian. Kalau ada pernyataan tentang apa yang Anda teliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Variabel juga merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja merupakan atribut-atribut dari setiap orang. Berat, ukuran, bentuk, dan warna merupakan atribut-atribut dari objek. Struktur organisasi, model pendelegasian, kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, prosedur, dan mekanisme kerja. Deskripsi pekerjaan kebijakan adalah merupakan contoh variabel dalam kegiatan administrasi. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Misal, berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan orang lainnya. Demikian juga motivasi. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai variabel karena misalnya persepsi dari sekelompok orang tentu bervariasi. Jadi, kalau peneliti akan memilih variabel penelitian, baik yang dimiliki orang objek maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Variabel yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. Untuk dapat bervariasi, maka penelitian harus didasarkan pada sekelompok sumber data atau objek yang bervariasi. Kemudian, variabel ada bermacam-macam. Yang pertama ada variabel independen, yang artinya variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, anteseden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas, yang artinya sendiri adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Yang kedua ada variabel dependen, sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian yang ketiga ada variabel moderator, adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Kemudian yang selanjutnya ada variabel intervening. Dalam hal ini Tuchman 1988 menyatakan bahwa variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukir. Kemudian yang terakhir ada variabel kontrol, adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak teliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contoh, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Variabel independennya pendidikan SMU dan SMK. Variabel kontrol yang ditetapkan sama misalnya adalah naskah yang diketik sama, mesin tik yang digunakan sama, ruang tempat mengetik sama. Dengan adanya variabel tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.